Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat, kali ini Babe akan mensajikan satu berita viral tentang oknum PNS yang telah berani menghina Nabi. Astagfirullahaladzim. Kemungkinan nih oknum PNS ini waktu masuk pegawai negeri kelewat penataran P4-nya. Baik sahabat, langsung saja kita sama-sama simak jawaban dari channel Tasik Ngaji tentang oknum PNS yang menghina Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, akhir-akhir ini orang ini sedang viral di media sosial, di mana beberapa hari yang lalu orang ini membuat statement yang begitu sangat miris luar biasa. Padahal kalau kita lihat backgroundnya, orang ini sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Bahkan kita lihat dari bajunya, memakai baju dinas ya ikhwah. Dan kalau misalkan kita melihat dari namanya, orang ini bernama Yakobus Adiarga. Kalau di kalangan Islam memang ini tidak familiar, boleh jadi memang orang ini di luar Islam ya ikhwan. Nah, kita akan lihat dan kita akan soroti langsung ke pernyataannya dan kita akan jawab segala yang kemudian apa yang disampaikan oleh Yakobus ini. Daripada Nabi yang bininya sampai puluhan itu, Nabi apa GRMO. Baik ya ikhwan, di sini kita akan tampilkan langsung yang pertama dengan kitab suci Al-Quranul Karim, yang kedua kita akan langsung sampaikan bagaimana pernyataan dan isi Bible-nya itu sendiri ya ikhwan. Baik, di sini karena orang ini membawa kata Nabi, kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu definisi Nabi, apa pengertian Nabi dalam Al-Quranul Karim itu, sehingga orang ini menyandingkan, bahkan dia mengatakan apakah itu Nabi atau GRMO. Nauzubillah min dzalik ya ikhwah. Baik, di sini paling tidak ada dua ayat yang kemudian kami akan sampaikan. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi ke muka bumi ini. Yang pertama adalah menyampaikan kabar gembira, mubasyirin. Yang kedua adalah wa mundzirin, artinya memberi peringatan. Yang ketiga wa anzala ma'ahumul kitab, artinya memberikan pengajaran yang sesuai dengan kitab suci yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-45 sampai 46. Ya ayuhan nabiyyu in arsalnaka syahida. Yang pertama sebagai syahida, saksi, menjadi saksi kepada umatnya. Yang kemudian selanjutnya wa mubasysyira wa nadhira, yakni memberikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian di kata selanjutnya wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira, artinya menyeru ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira paling tidak dua ayat saja yang kami tampilkan bagaimana fungsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam Al-Qur'anul Karim tugas Nabi itu sangat mulia, tugas Nabi itu sangat agung. Salah satunya misalkan tadi dalam surat Al-Ahzab wa mubasysyiran wa nadhira wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira, memberikan kabar gembira dan peringatan, kemudian mengajak kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tugas Nabi yang sangat mulia dan sangat agung. Tetapi sangat disayangkan oknum PNS ini justru menyandingkan Nabi, bahkan mengatakan karena Nabi bininya banyak, kemudian apakah Nabi itu GRMO dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Kita akan langsung cari tahu dan kita akan telusuri ya ikhwah. Ini merupakan hasil penelusuran kami terkait daripada nabi-nabi dalam Bible-nya orang ini. Kemudian mereka poligami, bahkan istrinya melebihi 10, bahkan ada yang kemudian 100, 700, dan ada yang kemudian derajatnya selir, yang kemudian dijadikan, dipinang sebagai istri. Kalau misalkan tuduhan semacam itu dituduhkan kepada nabi-nabinya umat Islam, sangat disayangkan. Justru di dalam kitabnya orang ini, nabi-nabinya, istrinya banyak ya ikhwah. Baik, kita akan lihat, dan ini hasil penelusuran kami yang kemudian kami rangkum di dalam tayangan ini. Yang pertama,
ada Ibrahim. Ibrahim dalam surat Maryam ayat ke-41, kemudian dalam Kejadian 27, di sini disebutkan bahwa Ibrahim ini adalah seorang nabi. Kemudian Ibrahim menikah lebih daripada satu istri, artinya Ibrahim itu poligami. Yang pertama dengan Sarah atau Sarai, ini termaktub dalam Kejadian 11, 29 sampai 31, Kejadian 17, 15 sampai 19, Kejadian 21, 1 sampai 3. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar atau Hagar, termaktub dalam Bible-nya sendiri ya ikhwah, Kejadian 16 sampai 1 sampai 4, Kejadian 21 9 sampai 3. Dan jangan lupa Ibrahim menikah dengan Keturah atau Keturah di Kejadian 25 1 sampai 6. Artinya Nabiullah Ibrahim ini adalah poligami ya ikhwah, istrinya lebih daripada satu. Selanjutnya kita melihat ke nabi selanjutnya, Nabi Daud. Nabi Daud dalam surat An-Nisa ayat ke-163, atau kita kutip dari Bible-nya orang ini, yaitu Kisah Para Rasul 2:29 sampai 30, bahwa Nabi Daud ini merupakan seorang nabi. Daud menikah lebih daripada satu. Kita lihat di sini ya ikhwah. Yang pertama ada Mikal, 1 Samuel 18:20 sampai 27, istrinya Nabi Daud. Yang kedua Abigail, istrinya Nabi Daud, termaktub dalam 1 Samuel 25 2 sampai 42. Kemudian yang ketiga Ahinoam, yang keempat ada Maka, yang kelima ada Hagit, yang keenam ada Abital, yang ketujuh ada Eglah, dan yang kedelapan ada Batseba, di mana Batseba ini akan lahir ke bawahnya, yakni keturunan yang kemudian akan melahirkan Yesus, atau dalam tradisi kita umat Islam menyebutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau misalkan Nabi Daud hanya menikah dengan Michal, wallahu a'lam bishawab, apakah akan lahir Yesus ataupun tidak, kita tidak tahu ya ikhwah. Akan tetapi karena pernikahan Nabi Daud dengan banyak istri ini, kemudian yang ke-8 adalah istrinya Batseba, maka qadarullah, Allah Subhanahu wa taala berikan dari jalur Nabi Daud dengan Batseba. Bahkan di samping itu, Daud atau Nabi Daud ini memiliki bukan hanya istri saja, tetapi selir ya ikhwah, bukan hanya puluhan, boleh jadi itu ratusan. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda berani kepada Nabi Daud mengatakan bahwa Nabi Daud adalah GRMO? Wal-iya'udzubillah. Selanjutnya adalah Sulaiman. Dalam Al-Quran, Sulaiman surah Al-An'am ayat ke-15, bahwa beliau ini merupakan seorang nabi. Walaupun dalam Bible di Raja-Raja 3 16 sampai 28, Sulaiman ini bukan seorang nabi, tetapi raja yang bijaksana. Akan tetapi walaupun raja bijaksana, beliau ini memiliki seorang istri, bahkan selir yang begitu sangat luar biasa. Di Raja-Raja 11:2 dikatakan ia mempunyai 700 orang istri dari golongan bangsawan dan 300 selir. Pertanyaannya kemudian, apakah Sulaiman akan disebut GRMO oleh orang ini? Wal-iya'udzubillah ya ikhwah. Selanjutnya ada Gideon. Gideon dalam Bible disebut hakim dan penyelamat Israel. Dalam Hakim-Hakim 8:30, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki yang lahir dari tubuhnya sendiri karena ia mempunyai banyak istri. Musa dalam Bible adalah seorang nabi, dan Musa menikah dengan Zipora dan wanita Kus, artinya Musa melaksanakan poligami. Selanjutnya ada Yakub. Yakub merupakan Israel yang disebut dengan Israel. Apa yang terjadi? Yakub menikahi Leah dan Rahel serta kedua selirnya, Bilhah dan Zilpah. Artinya Yakub menikahi banyak istri. Selanjutnya ada Nekah. Nekah merupakan tokoh dalam Bible dan menikahi banyak istri. Selanjutnya ada Raja Saul, seorang tokoh dalam Bible, menikahi banyak istri. Kemudian ada Raja Rehabeam yang menikah juga dengan banyak istri. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka-mereka Anda berani mengatakan GRMO? Wal-iya'udzubillah. Ini sangat keji luar biasa ya ikhwah, kalau misalkan seperti itu pemahamannya. Selanjutnya kita akan jawab dari pernyataan orang ini, nabi-nabi yang nikahnya puluhan, apakah itu nabi atau GRMO dan sebagainya. Kalau misalkan itu ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka tuduhan itu tidak benar, bahkan di dalamnya adalah fitnah yang sangat nyata. Akan tetapi kalau misalkan perkataan tersebut disampaikan kepada nabi-nabi yang ada di dalam Bible itu tadi, maka faktanya memang nabi-nabi sebelumnya itu menikah dengan banyak istri dan menikah dengan banyak selir. Akan tetapi kami di sini tidak mengatakan mereka sebagai wal-iya'udzubillah, apa yang kemudian
dinyatakan oleh orang ini. Itu sangat keliru besar, luar biasa. Nah, pertanyaan kemudian, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan puluhan istri? Sekali lagi, itu tidak benar. Kalau misalkan kita melihat dari sejarah, dan kita akan sampaikan dalam kitab-kitab klasik, salah satunya misalkan yang pertama Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang selanjutnya adalah Surah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham, dan yang terakhir ada Surah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Katsir. Semua di dalam kitab itu tidak mengatakan bahwa Nabi SAW istrinya puluhan, ya ikhwah. Bahkan kalau misalkan kita langsung cek kepada kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di halaman 473, 474 dan 475, maka tuduhan itu, kalau misalkan Nabi SAW istrinya puluhan, itu adalah tuduhan yang sangat nyata dan itu merupakan fitnah yang sangat keji. Nah, ikhwafillah, kita akan langsung saja, apa hikmah daripada Nabi-Nabinya Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad SAW menikah lebih daripada satu itu, ya ikhwah. Yang pertama, merupakan perlindungan dan penghormatan kepada wanita. Bagaimana kita tahu bahwa wanita di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus begitu sangat dihinakan dan direndahkan, akan tetapi ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, derajat wanita diangkat, kemuliaan wanita diangkat, bahkan derajat ibu lebih daripada derajat ayah. Ummuka summa abuka, diangkatlah derajat perempuan itu di zaman Nabi SAW. Akan tetapi oleh Nabi SAW diantaranya ada yang kemudian dijadikan istri, bukan berlandaskan nafsu, ya ikhwah, akan tetapi menjaga kehormatan orang tersebut dan menjaga marwah atau muruah orang tersebut dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Beberapa pernikahan Nabi dengan janda juga bertujuan untuk mempererat hubungan dengan berbagai suku dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya pernikahan dengan Ummu Habibah memperkuat hubungan dengan suku Quraisy, sedangkan pernikahan dengan Juwairiyah binti Al-Harith dan Safiyah binti Huyai membantu mendamaikan konflik dengan suku Bani Mustalik dan Bani Nadir. Kemudian apa hikmah selanjutnya? Menunjukkan keteladanan akhlak Nabi besar Muhammad SAW dengan menikahi janda. Nabi menunjukkan bahwa status sosial dan masa lalu seorang bukanlah penghalang untuk mendapatkan penghormatan dan kasih sayang. Ini juga menghilangkan stigma negatif terhadap janda yang seringkali dianggap kurang berharga dalam masyarakat pada waktu itu. Dan hikmah selanjutnya adalah kebijakan dakwah dan penyebaran Islam. Melalui pernikahan, Nabi juga menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih luas dan efektif. Banyak dari istri beliau yang berstatus janda berasal dari berbagai suku dan komunitas yang berbeda, dan melalui mereka ajaran Islam disebarkan lebih luas ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Banyak sekali hikmah yang terkandung kenapa Nabi SAW menikah lebih daripada satu. Dan sekali lagi, kalau misalkan Nabi SAW dikatakan waliyauzubillah GRMO, maka bukan Anda yang lebih dulu yang mengatakan seperti itu. Justru para pembencinya terdahulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang akan lebih dahulu menyebutkan seperti itu daripada Anda. Karena Abu Lahab, Abu Jahal begitu sangat bencinya kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi justru mereka tidak mengedepankan isu ini, ya ikhwah. Karena mereka tahu bagaimana sosial pada waktu itu, mereka tahu kondisi pada waktu itu, dan mereka paham historis pada waktu itu. Alhamdulillah, mungkin itu dulu tidak bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjawab pernyataan dari oknum PNS ini yang kemudian orang ini menyerang. Mungkin dia awalnya menyerang kepada Islam, kepada Nabi Islam dengan sebutan yang begitu sangat miris. Akan tetapi, kalau misalkan kita lihat di Bible-nya itu sendiri, di kitabnya itu sendiri, wah, justru yang puluhan, yang ratusan, itu bukan bagian dari Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi kita memandangnya sangat wajar, ya ikhwah, karena kondisi, keadaan sosial pada waktu itu berbeda. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan klik share tombol subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.